Yang disebut problem asam lambung itu ya itu adalah ketika produksi asam lambung itu berlebihan dan akhirnya dia naik ke kerongkongan atau namanya esofagus. Nah, itu yang disebut problem asam lambung. Nah, jadi penyebab yang pertama adalah tadi ya, karena setelah kita mengkonsumsi makanan, kemudian kita langsung tertidur, tidur atau rebahan. Atau tips yang bisa teman-teman semua lakukan ya, baik yang sudah terkena atau yang belum. Nah, untuk pencegahan. Yang pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Asap Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Oke, Mas, ini saya mau nanya nih, banyak kasus nih ya, yang kelihatan banyak kasus di masyarakat, itu kan kayaknya lebih ke asam lambung, Mas. Asam lambung gitu ya, Mas ya. Asam lambung kan atau sampai yang GERD atau anxiety kayak gitu kan ya Mas ya. Itu kan kayak ternyata nggak cuma dari pola makan aja juga, tapi bisa karena kecemasan, panik kayak gitu juga itu Mas. Nah, mungkin dasarnya dulu yang asam lambung yang dikarenakan oleh ya dari asam lambungnya sendiri kayak gitu. Penyebabnya itu gimana itu Mas? Oke, kali ini kita akan coba mengulik-ngulik ya. Kita mengupas tentang seputar asam lambung ya. Jadi kita coba untuk luruskan bahwa di lambung kita itu memang harus ada asam lambung. Ini perlu diketahui ya. Jadi jadi kalau orang bilang, oh aku lagi kena asam lambung, nah itu sebenarnya kurang tepat. Karena memang di lambung kita itu harus ada asam lambung. Kalau di lambung kita itu nggak ada asam lambung, yuk makanan nggak tercerna nanti. Berarti fungsinya asam lambung itu sebenarnya buat mencerna makanan. Jadi asam lambung itu dia sifat pH-nya itu sangat asam. Sehingga karena pH yang asam itu, kalau ada makanan yang masuk, dia bisa mencerna. Nah, makanya kalau nggak ada asam lambung, ya makanan nggak tercerna. Nah, yang disebutnya ini mungkin yang disebut problem asam lambung itu ya itu adalah ketika produksi asam lambung itu berlebihan dan akhirnya dia naik ke kerongkongan atau namanya esofagus. Nah, itu yang disebut problem asam lambung. Jadi seharusnya kalau kita mau penyebutan yang tepat adalah asam lambungku naik ke esofagus. Asam lambung naik ya. Rata-rata kayak gitu ya, bilangnya asam lambung naik. Jadi kalau kita nyebutnya, oh kena asam lambung, ya semua orang harus punya asam lambung. Justru kalau tidak ada asam lambungnya, makanan malah tidak tercerna, ya malah berbahaya. Nah, kenapa cairan asam lambung itu kok bisa naik gitu ya? Karena jadi di kerongkongan kita atau di esofagus kita itu ada namanya katup otot gitu, namanya itu otot sphincter. Nah, otot sphincter itu dia itu kayak pintu satu arah. Jadi dia hanya bisa kalau ada makanan masuk, dia hanya membuka ke bawah supaya dia hanya bisa membuka sehingga makanan turun ke bawah. Jadi pintu satu arah hanya arah ke bawah gitu. Harusnya nggak bisa membuka ke atas, tadi membukanya hanya ke bawah. Gitu ya, kalau jalan itu ya jalan satu arah saja. Nah, bagaimana asam lambung itu asam lambung yang bisa naik tadi itu karena otot tadi, katup tadi, pintu tadi itu longgar lah gitu. Jadi sudah tidak elastis lagi ya, dia sudah longgar sehingga cairan masuk ke atas, naik ke esofagus. Nah, akibatnya cairan asam lambung tadi itu kan sangat asam ya dia. Sehingga ketika naik ke kerongkongan itu tidak bisa menahan
asamnya asam lambung tadi, sehingga muncul sensasi panas seperti terbakar ya, beberapa ada yang sampai mual, sampai pusing, keringat dingin, atau bahkan sampai muntah juga ada loh ya. Nah, kemudian biasanya kalau sudah terjadi semacam itu, beberapa ada yang sampai kalau sudah parah ya, diiringi dengan kecemasan, jadi sampai cemas, sampai khawatir. Nah, itu yang namanya GERD. Ya, jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esofageal itu esofagus. Reflux itu dia maksudnya kembali, balik. Jadi kan harusnya tadi turun ke bawah, tapi dia balik atau reflux. Nah, disease itu sakit. Jadi maksudnya cairan asam lambung yang seharusnya dia itu tetap tinggal atau berada di lambung, tapi dia itu reflux, dia balik ke esofagus. Nah, cairan asam lambung itu kalau di lambung dia nggak masalah, dia nggak apa-apa. Tetapi yang jadi problem itu kalau dia balik itu loh. Mungkin kalau contohnya, analoginya biar lebih mudah dipahami itu kayak api. Api itu kalau dia di kompor, di kompor gas gitu, di tungkunya, itu kan nggak masalah kan, malah dia bisa membakar untuk memasak dan seterusnya. Nah, yang repot atau yang berbahaya itu kan ketika api nggak di kompor lagi, dia sudah sampai ke ruang tamu, dia sudah ke kamar, dan nanti kan dia membakar semua ruangan gitu. Sama kalau cairan asam lambung itu berada di lambung itu nggak masalah, karena di lambung itu dia dinding lambung itu sudah disusun ya sedemikian rupa oleh Sang Pencipta ya untuk memang tempatnya itu. Jadi nggak masalah. Yang jadi problem itu ketika dia naik itu, sehingga menimbulkan sensasi terbakar dan sebagainya. Nah, itu seringkali ya secara umum itu disebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease atau problem asam lambung yang naik itu. Jadi penyebabnya adalah tadi asam lambung yang naik. Kemudian yang menyebabkan kok bisa naik itu adalah salah satunya ya, yang pertama itu misal kita habis makan, ya kan? Habis makan tidak lama dari makan itu kemudian langsung tidur. Oh iya. Nah, itu salah satu faktor resiko penyebab asam lambung bisa naik ke jalur esofagus. Jadi kalau kita habis makan, ya kan? Habis makan misalnya kita duduk ini kan lambung ini kan nanti akan terkena makanan, kan akan terkena gaya gravitasi kan, sehingga kan dia di bawah. Nah, kalau kita berbaring, nah makanan kan bisa naik ke atas, otomatis asam lambungnya juga bisa naik ke atas. Nanti bisa naik ke jalur esofagus tadi. Ya kalau mungkin sekali, 2 kali, ya mungkin masih bisa ditoleransi. Nah, yang menjadi problem itu kan, misal sudah menjadi kebiasaan ya, habis makan terus gitu, habis makan tidur, habis makan langsung tidur. Karena biasanya kalau habis makan apalagi kekenyangan kayak badannya ngantuk berat, langsung rebahan gitu ya. Iya betul, karena bisa ngantuk itu karena apa namanya, organ pencernaan kita sedang bekerja dengan cara secara berat gitu, makanya kita mudah lelah, sehingga muncul sensasi ngantuk itu. Nah, jadi penyebab yang pertama adalah tadi ya, karena setelah kita mengkonsumsi makanan, kemudian kita langsung tidur atau rebahan, sehingga tadi nggak ada gaya gravitasi yang membuat makanan itu turun ke bawah, akhirnya dia bisa naik ke atas. Itu yang pertama itu. Yang kedua ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya tekanan di sini, banyaknya tekanan di lambung. Nah, ini kenapa kok bisa banyak tekanan gas di lambung? Maksudnya banyak tekanan gas itu di lambung itu karena cara kita bernapas yang kurang tepat. Bisa gitu ya? Iya, jadi bernapas yang kurang tepat itu adalah bernapas melalui mulut. Jadi misal kita bernapas melalui mulut, sehingga volume oksigen itu masuk terlalu banyak, meningkatkan tekanan di lambung. Nah, makanya
bernapasnya harus melalui hidung. Sebagaimana yang sudah kita sering share, sering kita sampaikan bahwa ya napas wajib melalui hidung. Nah, napas melalui mulut itu memiliki resiko untuk meningkatkan tekanan di lambung kita, sehingga memunculkan potensi untuk asam lambung tadi bisa naik. Itu. Nah, lalu yang ketiga, ini ya juga lumayan sering terjadi. Ini faktornya karena stres. Oh, tentu. Nah, itu tadi. Ini faktornya karena stres. Mengapa stres kok bisa menjadi faktor resiko penyebab asam lambung itu naik? Nah, di video-video kita sebelumnya ya kita sudah menjelaskan ketika seseorang itu mengalami stres. Jadi saraf otonom itu kan ada 2 ya. Nah, kita ulangi lagi pembahasan mengenai saraf otonom. Cabang saraf otonom itu kan ada cabang simpatis, ada cabang parasimpatis. Nah, ketika cabang simpatik itu aktif, berarti tubuh kita sedang berada di dalam mode stres, mode fight or flight, lawan atau lari, sedang dalam mode siaga. Nah, teraktivasinya sistem saraf simpatis ini akibatnya nanti tubuh itu akan meningkatkan denyut jantung, pupil mata menjadi melebar, saliva atau air liur kita ini berkurang atau sedikit. Makanya kalau orang stres kadang beberapa ada yang sampai merasakan ada sensasi tercekik di sini rasanya, kayak kering, kayak sensasi tercekik gitu. Nah, dan juga kalau sistem saraf simpatik kita aktif, maka pencernaan kita itu berjalannya lambat, dia nggak jalan. Nah, sehingga kalau pencernaannya nggak jalan secara optimal, nanti juga banyak memunculkan tekanan gas di dalam. Oh gitu. Nah, sehingga meningkatkan resiko asam lambung itu naik, produksi asam lambung berlebih. Gitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang aktif adalah sistem saraf parasimpatik, nanti dia akan mengoptimalkan sistem pencernaan kita. Kalau sistem pencernaan kita berjalan secara optimal, maka pencernaan makanan yang masuk nanti segera dicerna, dan akhirnya apa? Produksi asam lambung juga akan seimbang. Nah, kalau produksi asam lambung seimbang, ini insya Allah akan meminimalisir atau meminimalkan cairan asam lambung tadi naik. Ya, berarti tidak boleh stres lama-lama. Ya, betul. Jadi tidak boleh stres, tapi jangan lama-lama. Tidak boleh stres lama-lama maksudnya. Jadi kalau kita ngomong tidak boleh stres itu nggak tepat. Nggak mungkin. Nggak boleh stres lama-lama. Harus lengkap ya. Nggak boleh stres lama-lama. Boleh stres tapi dalam waktu yang cukup. Ketika ya dibutuhkan saja ya. Kembalikan lagi ke mode parasimpatik. Iya, jadi ketika sudah berada di mode stres, fight or flight tadi, ya stres karena tugas, stres karena ya apapun lah itu ya. Nah, kalau ya sudah secukupnya saja, sewajarnya. Setelah itu kembali ke mode rest and digest, istirahat dan cerna. Ya supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan itu tadi. Itu. Nah, mengaktifkan mode saraf simpatis, saraf parasimpatis juga bisa dengan pernafasan itu tadi. Nah, berarti sekarang kita masuk ke yang terakhir, ya, ke sesi terakhir. Ini adalah tipsnya. Nah, tipsnya ya. Jadi bagaimana cara kita ini mungkin bagi teman-teman yang sudah mengalami problem GERD ya, atau problem, berarti untuk yang sudah mengalami sudah mengalami ataupun yang belum mengalami ya, semoga tidak pencegahan ya, semoga kita sih berharap tidak ya, tapi ini adalah pencegahan atau tips yang bisa teman-teman semua lakukan ya, baik yang sudah terkena atau yang belum. Nah, untuk pencegahan yang pertama ya jelas setelah makan ya, setelah makan jangan langsung berbaring, diberikan jeda. Ya cepet-cepetnya ya 1-2 jam. Cepet-cepetnya 1-2 jam. Apalagi ya
kalau makannya berlebihan. Wah, berlebihan, iya. jenisnya berat-berat Iya, makanannya. Makannya berlebihan, jenisnya terlalu banyak, dan secara energi itu terlalu memberatkan. Iya. Jadi ini kalau dalam sudut pandang TCM, nah itu makanan itu berat. Jadi secara energi ada yang berat. Jadi misal contoh makan makanan yang mengandung banyak tepung, itu kan tepung-tepungan terlalu banyak, itu agak memberatkan sistem pencernaan kita, terutama di organ lambung. Kemudian makan makanan yang terlalu berminyak tinggi. Kemudian makan makanan yang terlalu panas. Dan ini yang paling atau sangat melelahkan lambung adalah makan makanan yang terlalu dingin. Iya. Nah, jadi makan makanan yang terlalu dingin, kemudian dalam jangka waktu yang lama, jadi misalnya sering makan makanan, sering makan makanan yang secara suhu itu dingin, itu akan membuat lambung itu gampang lelah. Jadi contoh misal terlalu sering minum es, jadi minumnya harus kalau minum, kalau nggak es nggak bisa. Iya, ada yang kayak gitu. Ya itu. Ya mari kita sama-sama ya kalau ingin sehat ya segera diperbaiki. Tentu minum es itu boleh ya. Boleh tapi dalam takaran yang cukup. Ya, kan ada orang saya kalau nggak minum es nggak bisa minum. Ya masa dulu waktu bayi minumnya langsung es kan enggak. Iya. Oke. Ya kalau ya mari kita perbaiki. Tapi ya baik-baik saja. Ya ini kan untuk pencegahan ya. Ya kalau baik tentu kondisi orang beda-beda ya. Ya tapi ini secara teoritis alangkah baiknya kita bisa mencegah semacam itu. Jadi hindari makan makanan yang terlalu panas, kemudian terlalu berminyak, terlalu banyak tepung-tepungan ya, dan terlalu dingin. Nah, terlalu dingin itu secara dari pengobatan TCM, tradisional Chinese medicine, itu gampang melelahkan lambung kita. Tuh, jadi pertama tadi setelah makan jangan langsung berbaring. Ya, jangan langsung rebahan ya. Ya ngapain gitu kayak ya. Duduk-duduk atau jalan-jalan beberapa langkah ya, jalan-jalan ringan beberapa langkah, muter-muter di dapur mungkin. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian makan makanannya jangan ya diperhatikan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian lagi bernapaslah hanya melalui hidung. Karena kalau kita bernapas melalui hidung, udara itu nanti tidak berlebihan. Oksigen yang masuk itu tidak berlebihan, apalagi kalau kita mau melatih napas kita supaya lambat dan dalam. Itu nanti akan sangat bagus untuk pencegahan problem di pencernaan kita, atau bagi yang sudah terkena problem pencernaan, terutama problem asam lambung yang sering naik, itu akan sangat membantu. Jadi napas melalui hidung dengan ritme yang lambat dan dalam. Jadi ritme lambat itu ya biasanya kita pakainya 4-6, tariknya 4 detik, hembuskan 6 detik, atau tarik 5 detik, hembuskan 5 detik. Iya. Kemudian dalam itu maksudnya kita bernapas menggunakan otot diafragma kita. Nah, gitu. Kemudian tips yang terakhir untuk menjaga pencernaan kita atau lambung kita agar tetap sehat adalah manajemen stres. Ya, manajemen stres itu mengelola stres. Ya, tadi yang kita sampaikan, stres itu boleh, tapi jangan lama-lama, jangan keterusan ya. Karena kalau stres keterusan, nanti tubuh kita akan selalu mengaktifkan mode simpatis tadi. Jadi kita pencernaan kita lambat terus nanti akhirnya. Nah, memunculkan faktor resiko terkenanya problem asam lambung yang sering naik. Nah, cara mengelola stres itu ya dengan cara salah satunya dengan cara melatih napas tadi. Nah, kemudian kalau sudah bisa seperti itu, usahakan nanti istirahatnya juga cukup ya. Istirahat cukup itu maksudnya tidur malam yang cukup dan berkualitas. Nah, itu sangat, karena tidur itu juga sangat berpengaruh terhadap stres kita. Seringkali kalau tidur kita itu tidak cukup dan tidak berkualitas, maka
dinamika emosional kita akan terganggu sehingga lebih gampang terkena stres. Ya, oke. Ya, cukup nih Mas. Ya. Iya, cukup teman-teman untuk sharing dan tips-tipsnya kali ini. Sebenarnya sederhana ya Mas ya. Sederhana tipsnya supaya asam lambungnya nggak sering naik ya, kayak jangan rebahan, makan makanan pola makannya diperhatikan lagi, terus yang dingin-dingin itu. Nah, itu sebenarnya sederhana, cuma kadang karena beratnya itu karena sudah terbiasa sebelumnya, betul, udah kebiasaan makannya kayak gini terus sambil rebahan ini. Nah, itu kadang merubah kebiasaannya, itulah yang agak susah. Iya, yang butuh waktu gitu kan ya. Tapi jangan putus semangat, tetap semangat untuk menjadi hidup lebih sehat lagi. Oke. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.